lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Pada kesempatan ini, aku bakal jelasin mengenai skema sistem politik menurut Gabriel Almond yang dikenal dengan pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana sebuah sistem politik bekerja melalui berbagai struktur dan fungsi yang saling berhubungan. Menurut Gabriel Almond, sistem politik dapat dianalogikan sebagai suatu mekanisme yang menerima masukan dari lingkungan, memprosesnya melalui lembaga-lembaga politik, dan kemudian menghasilkan keluaran berupa kebijakan atau keputusan politik dalam skema ini. Di sini saya akan menjelaskan materi skema global Almond. Domestic, historical, social, and economic environment adalah kondisi lingkungan dalam negeri yang meliputi faktor fisik atau geografi, sosial masyarakat, dan ekonomi yang mempengaruhi jalannya sistem politik suatu negara. Diteruskan oleh input adalah masukan dari masyarakat kepada pemerintah yang berisi aspirasi, kebutuhan, dan dukungan terhadap sistem politik. Input menjadi awal proses dalam sistem politik sebelum akhirnya menghasilkan output berupa keputusan dan kebijakan pemerintah. Lalu diteruskan oleh interest articulation atau artikulasi kepentingan, penyampaian tuntutan atau kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Contoh demonstrasi atau kepentingan kelompok. Lalu dilanjutkan oleh interest aggregation, penggabungan berbagai kepentingan masyarakat menjadi program politik yang lebih terorganisasi, biasanya dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya adalah rulemaking. Rulemaking yaitu proses pembuatan aturan atau hukum. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang atau kebijakan negara. Kedua adalah rule application, yaitu pelaksanaan aturan yang sudah dibuat. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif yang memimpin pemerintahan serta birokrasi sebagai aparat administrasi negara yang menjalankan kebijakan secara teknis dalam pemerintahan. Ketiga adalah rule education, yaitu penafsiran dan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau konflik terhadap aturan. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga yudikatif dan lembaga peradilan. Output yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, dan yudikatif kemudian akan kembali mempengaruhi lingkungan masyarakat yang disebut lingkungan, yaitu lingkungan fisik negeri, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, sistem politik selalu berinteraksi dengan kondisi masyarakat di sekitar. Ekonomika sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 bahkan dari pagi jam 10. Kan baru 1 hari, hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin dia Pak, ini kan selama setahun atau patokannya akan 3 bulan dulu Pak?
Hah? Bahkan bilang kan rata-rata setahun, apakah akan diperpendek melihat 3 bulan dulu angka statusnya atau tetap mau dilihat setahun Pak rata-rata? Oh, kalau setahun udah terlambat dong. Mau di koreksi di akhir tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat gimana sih keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan 100 terus. Bahkan ada yang bilang menuju 150 dan kita anggarannya akan nggak kuat. Kita akan akses terus dari waktu ke waktu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Beginilah situasi antrian BBM masyarakat untuk bersabar terkait keterlambatan distribusi BBM yang saat ini terjadi di hampir seluruh wilayah Jember. Hal ini disebabkan oleh kemacetan parah di jalur pelabuhan Ketapang, perbaikan jalan nasional Gunung yang berdampak pada keterlambatan armada sehingga distribusi tidak dapat berjalan optimal. Ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi. Karena produksi kita kan jalan terus. Nah sekarang yang saya sampaikan itu adalah kapasitas tampung kita. Kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Dan minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Hari ini 23 hari. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi. Karena produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam negeri ada, impor kita, impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Sorry ya, Berto, jadi jelas maksudnya jangan dipelintir. Jadi contoh hari ini 3 hari keluar. Produksi kita di kilang kita keluar, masuk lagi, isi lagi. Jadi kalau dia itu semacam bak. Tahu nggak ada bak? Kalau saya di kampung dulu nggak ada air pump. Ada air bak. Bak itu menampung hujan. Oke? Kapasitas mungkin cuma 3 ton. Begitu hujannya tidak ada, airnya ditampung di situ. Kami pakai mandi. Habis mungkin setengah. Begitu setengah habis hujan turun, isi lagi. Jadi otomatis kayak turun air di rumah kita. Iya, kayak gitu loh. Turun air di rumah, dipakai mandi, habis itu kan mesinnya langsung pompa lagi. Jadi jangan dipikir bodoh 21 hari itu minyak kita habis, bukan itu maksudnya. Nah, itu kan clear ya. Jangan diabulekein, kasihan rakyat kita. Skema Gabriel Almond, di sini saya akan menjelaskan analisis fluktuasi harga minyak dunia menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond. Yang
Yang pertama ada environment, yaitu lingkungan sistem politik. Dalam teori Gabriel Almond, sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan domestik dan internasional. Yang dimana international environment ini dia kenapa lambat banget ya? Yang pertama ada environment, lingkungan sistem politik. Dalam teori Gabriel Almond, sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan domestik dan internasional. Jadi international environment itu lingkungan internasional sangat mempengaruhi harga minyak dunia, misalnya kayak keputusan produksi minyak oleh OPEC serta konflik geopolitik seperti Rusia, Ukraina, war yang sangat mengganggu distribusi energi global, perubahan produksi minyak dan konflik geopolitik menyebabkan harga minyak mentah dunia seperti Brent atau WTI menjadi tidak stabil. Jadi domestic physical economy environment, kenaikan harga minyak dunia kemudian berdampak pada kondisi ekonomi domestik negara yang pengimpor minyaknya itu seperti negara Indonesia. Jika harga minyak dunia lebih tinggi dari asumsi harga dalam APBN kita, pemerintah harus memilih antara menambah subsidi energi yang dimana meningkatkan beban APBN, yang kedua menaikkan harga BBM, menambah beban masyarakat juga. Kedua itu ada input function. Input adalah tuntutan dan dukungan dari masyarakat kepada sistem politik. Interest articulation itu seperti kelompok masyarakat menyampaikan tuntunan terkait kebijakan BBM. Contoh aktornya adalah masyarakat sebagai konsumsi BBM, dan mahasiswa dan buruh yang melakukan demonstrasi, pengusaha transportasi, kelompok kepentingan ekonomi. Mereka menyampaikan tuntutan seperti menolak kenaikan harga BBM atau meminta subsidi tetap dipertahankan. Jadi di sini selanjutnya interest aggregation. Tuntutan tersebut kemudian dikumpulkan dan dirumuskan oleh aktor politik seperti partai politik di parlemen. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas berbagai kepentingan tersebut yang mengubahnya menjadi alternatif kebijakan energi. Setelah berangkat dari role aggregation, maka berlanjut ke policy making, di mana kebijakan ini dibuat, dan biasanya membuat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Biasanya mereka membuat regulasi seperti kebijakan harga BBM atau subsidi BBM itu sendiri. Nah, kemudian dari situ maka berangkatlah setelah disetujui ke rule implication, di mana hasil kebijakan ini akan diaplikasikan. Seperti contohnya harga BBM ini bakal ditentukan dari situ apakah naik atau turun, subsidinya apakah berkurang atau bertambah, dan menyesuaikan dengan APBN juga yang ada, mengingat kita juga negara berkembang. Negara berkembang dan subsidi itu adalah dua hal yang menurut aku cukup complicated ya di negara berkembang. Nah, setelah itu maka dia naik kembali ke rule adjudication, di mana kebijakan ini akan dinilai apakah baik atau tidak, ataukah kita perlu perbaikan atau bagaimana. Nah, dari situ nanti akan diputuskan kalau misalnya ada konflik-konflik, ini bakal diselesaikan di rule adjudication ini. Nah, setelah itu output keluar. Output ini akan kembali lagi kepada lingkungan tersebut. Nah, dari lingkungan itu akan kita ambil yang namanya respon balik. Apakah nanti dia akan melahirkan respon-respon yang lain yang akan diproses lagi satu-satu dengan teori tersebut. Dalam skema ini terdapat dua lingkungan utama yang memengaruhi sistem politik, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Lingkungan domestik berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan lingkungan internasional berkaitan dengan hubungan antar negara, dinamika global, serta berbagai pengaruh dari luar negeri. Kedua, lingkungan tersebut dapat memberikan input atau masukan kepada sistem politik. Input ini biasanya berupa tuntutan, aspirasi, kepentingan, maupun dukungan dari masyarakat. Masukan tersebut kemudian disalurkan melalui berbagai aktor politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, maupun organisasi masyarakat. Dalam prosesnya terdapat beberapa fungsi yang penting dalam sistem politik. Pertama adalah political sosialisasi, yaitu proses pembentukan sikap, nilai, dan orientasi politik masyarakat sehingga mereka memahami sistem politik yang ada. Kedua,
adalah political recruitment, yaitu proses bagaimana individu direkrut atau dipilih menempati posisi dalam lembaga-lembaga politik, misalnya menjadi anggota legislatif atau pejabat pemerintahan. Ketiga, yaitu political communication, yaitu proses penyampaian informasi politik antara masyarakat dan pemerintah, ataupun antar lembaga politik. Setelah input dari masyarakat masuk, sistem politik kemudian menjalankan fungsi interest articulation, yaitu proses penyampaian atau pengungkapan kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut kemudian digabungkan atau disatukan melalui proses interest aggregation, biasanya dilakukan oleh partai politik atau kelompok kepentingan agar berbagai tuntutan masyarakat dapat dirumuskan menjadi agenda kebijakan. Selanjutnya, tuntutan yang telah dirumuskan akan diproses dalam tahap policy making atau pembuatan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Setelah itu, kebijakan dibuat, tahap berikutnya adalah rule application, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Kemudian jika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, maka akan diselesaikan melalui fungsi. Yang terakhir yaitu rule adjudication oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Nah, hasil dari seluruh proses tersebut disebut sebagai output, yaitu keputusan, peraturan, atau kebijakan publik yang dihasilkan oleh sistem politik. Output ini kemudian kembali mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Hal yang penting dari skema Gabriel-Allman ini adalah adanya hubungan timbal balik antara sistem politik dengan lingkungannya. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di dalam negeri atau lingkungan domestik dapat dipengaruhi oleh faktor internasional. Sebaliknya, peristiwa internasional ini juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi domestik suatu negara. Dengan kata lain, terdapat hubungan dua arah antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional dalam mempengaruhi sistem politik. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girls.